Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Violeta Dwi Agustin. Saya berasal dari kelas 3A SDS Cipta Kencana. Hari ini saya akan menceritakan tentang semangka emas. Tahukah cerita semangka emas berasal dari mana? Ya betul, cerita semangka emas berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah saudagar kaya. Saudagar kaya itu memiliki 2 orang anak laki-laki. Si sulung bernama Muzakir, sedangkan si bungsu bernama Dermawan. Meskipun mereka lahir dari rahim yang sama, tetapi sifat keduanya jauh lebih berbeda. Si sulung memiliki sifat serakah dan kikir, sedangkan si bungsu memiliki sifat baik hati dan suka menolong. Pada suatu hari, saudagar itu jatuh sakit. Ia merasakan usianya tidak panjang lagi. Karenanya, ia memanggil kedua anaknya. Tidak berapa lama, datanglah keduanya ke kamar sang ayah. Anakku, sepertinya penyakitku sudah semakin parah. Rasa usiaku tidak panjang lagi. Karena itu aku ingin berpesan kepada kalian agar rukun dalam menjalani kehidupan. Ayah, jangan berkata seperti itu. Ayah pasti akan sembuh. Sebelum meninggal, aku ingin menyampaikan hal penting kepada kalian. Aku sudah menulis surat wasiat tentang pembagian harta warisan. Aku membagi hartaku dengan adil kepada kalian. Jadi kalian tidak usah iri satu sama lain. Beberapa hari kemudian, saudagar itu pun meninggal dunia. Kedua anak itu sangat sedih karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Sepeninggalan sang ayah, harta warisan dibagi sama rata. Muzakir segera membeli peti besi yang berukuran besar. Tidak lupa, ia mengunci peti besi itu rapat-rapat hingga berlapis-lapis. Uang warisan yang didapatkannya tidak lupa dimasukkan ke dalam peti besi itu. Setiap orang miskin yang datang padanya, ia selalu memertawainya sembari meledek. Tidak ada uang 1 sen pun yang keluar dari kantung Muzakir. Jika orang miskin itu tidak mau pergi, Muzakir akan menyuruh orang bawahannya untuk mengusir orang miskin itu. Tidak ada rasa iba atau belas kasihan Muzakir melihat orang-orang yang kekurangan. Lalu orang miskin itu pergi berduyun-duyun ke rumah Dermawan. Di sana mereka dijamu dengan baik. Dermawan tidak segan-segan mengeluarkan uangnya dari kantungnya. Semakin lama, uang Dermawan semakin berkurang karena telah digunakannya untuk bersedekah, sehingga ia pun tak mampu lagi untuk mengurus rumahnya dan membiayai rumahnya yang cukup besar. Lalu ia menjual rumah itu dan membeli rumah lain yang lebih kecil. Ia pun juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gajinya yang tak seberapa hanya cukup untuk dimakan oleh keluarganya. Meskipun hidup sederhana, tetapi Dermawan tetap bersyukur dan tidak pernah menyesali apa yang pernah dilakukannya. Mendengar keadaan adiknya yang tidak lagi mewah, Muzakir pun hanya memertawainya. Dasar Derwan bodoh, coba dia tidak menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Pasti dia tidak akan melarat seperti sekarang. Hahaha. Kekayaan Muzakir semakin lama semakin bertambah. Ia mulai membeli rumah yang lebih bagus dengan perkarangan yang sangat luas. Meskipun Muzakir semakin lama semakin sukses, tapi Dermawan tidak pernah iri ataupun sakit hati pada kakaknya. Keesokan harinya,
Dermawan sedang duduk santai di halaman rumahnya. Tiba-tiba ada seekor burung pipit yang terjatuh di hadapannya. Burung itu mencicit kesakitan. Ternyata sayap burung itu patah. Aduh, malang bener nasiku. Pasti kok kesakitan dan tidak bisa terbang. Lalu dengan perlahan Muzakir Dermawan mengangkat burung itu. Lalu ia membalut burung itu dengan selembar kain kecil. Tidak lupa diberinya segenggam beras untuk dimakan si pipit. Semakin lama burung itu menjadi jinak kepada Dermawan. Dermawan merawat burung itu dengan baik. Keesokan harinya burung itu sudah bisa mengibas-ngibaskan sayapnya. Akhirnya ia sudah bisa berterbang. Keesokan harinya, burung itu datang kembali ke rumah Dermawan sambil membawa sebutir biji di paruhnya. Hei burung kecil, kau tidak lupa denganku. Tapi biji apa yang kau bawa itu? Burung pipit itu hanya meletakkan biji itu di hadapan Dermawan. Melihat tingkah laku burung pipit yang lucu, Dermawan pun tertawa kegelian. Lalu ia kembali mengambil biji itu dan melihat biji itu dengan teliti. Biji itu tampak biasa-biasa saja. Lalu ia menanam biji itu di halaman rumahnya. 3 hari semenjak kedatangan burung pipit itu, Dermawan kembali melihat biji yang ditanamnya. Biji itu sudah tumbuh menjadi pohon semangka. Pohon itu dirawat dengan baik oleh Dermawan, sehingga menjadi pohon semangka yang subur. Semula, Dermawan mengira buah yang akan dihasilkannya akan berbuah banyak. Tetapi buah yang dihasilkannya hanya muncul 1, meskipun berbunga sangat banyak. Tapi yang lebih mengherankannya, buah semangka itu berukuran sangat besar, meskipun berukuran sangat besar daripada buah semangka pada umumnya. Buah semangka itu tampak ranum dan berbau harum. Lalu Dermawan memetik buah semangka itu. Wow, berat sekali buah semangka ini. Dengan terengah-engah, Dermawan pun membawa buah semangka itu dan meletakkan di atas meja. Lalu ia memotong buah semangka itu. Betapa terkejutnya, buah yang dibelah malah berisi pasir berwarna kekuningan. Lalu Dermawan melihat pasir itu dengan seksama. Ternyata pasir itu emas murni yang terurai. Mata Dermawan sempat terdelak tidak percaya. Ia sempat tertegun sejenak sambil bernari-nari. Tiba-tiba ia mendengar suara burung pipit. Dicarilah sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari burung pipit yang pernah ditolongnya. Terima kasih burung pipit. Keesokan harinya, Dermawan membeli rumah yang mewah dengan perkarangan yang sangat luas. Ia tidak segan-segan memberi makan oleh orang-orang miskin. Mendengar keberhasilan adiknya, Muzakir pun iri. Bagaimana mungkin Dermawan yang sudah jatuh miskin secara sekejap menjadi orang yang sangat kaya? Aku harus mencari tahu tentang hal ini. Keesokan harinya, dengan penasaran, Muzakir pergi ke rumah Dermawan sambil bertanya bagaimana cara bisa menjadi kaya secara sekejap. Mendengar kisah adiknya, Muzakir pun lalu menyuruh orang bawahannya untuk menangkap burung pipit yang terluka sayapnya atau kakinya. Kalian harus mencari burung pipit yang terluka atau sayapnya. Carilah kemana saja sampai ketemu dan bawa ke hadapanku. Baik, Tuan. Sudah seminggu berjalan, orang suruhan Muzakir belum
Muzakir pun marah dan tidak bisa tidur tenang. Ia terus memikirkan bagaimana cara bisa mendapatkan burung yang dia inginkan. Setelah beberapa saat memikirkan, Muzakir pun mendapatkan cara. Disuruhlah orang bawahannya untuk menangkap burung pipit memakai pencapit. Tentu saja, hal itu membuat sayap burung pipit itu terluka. Lalu Muzakir berpura-pura untuk menolong burung pipit itu dan mengobati lukanya hingga sembuh. Keesokan harinya, burung pipit itu sudah bisa terbang. Lalu burung pipit itu datang kembali ke rumah Muzakir sambil membawa sebutir biji. Dengan gembira, Muzakir lalu menanam biji itu di halaman rumahnya. Ia merawat biji itu dengan baik, sehingga menjadi pohon semangka yang berbuah sangat besar. Jika dibandingkan oleh buah semangka yang ditanam oleh dermawan, buah semangka Muzakir lebih besar. Sampai-sampai ketika ia ingin memetik buah semangka itu, ia harus meminta bantuan kepada orang bawahannya. Dengan gembira, Muzakir lalu mengambil sebuah parang dan membelah buah semangka itu. Betapa terkejutnya Muzakir ketika buah semangka yang dibelahnya malah mengeluarkan lumpur hitam bercampur kotoran hingga mengenai wajahnya. Baunya pun busuk seperti bangkai. Pakaian Muzakir dan pekerjaan yang ada di rumahnya terpecik lumpur hitam itu. Mendapatkan hal itu, Muzakir pun marah bukan kepalang. Ia lalu lari sambil berteriak-teriak keluar. Orang-orang yang ada di sekitarnya hanya bertepuk tangan dan hanya tertawa terbahak-bahak. Pesan moral dari cerita ini, kalian tidak boleh iri kepada orang lain, tetap bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan. Terima kasih.